Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar pagi hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini, alhamdulillah di bulan September ya, tepatnya pada tanggal berapa ini? 19 ya. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan bersama-sama yaitu pelajaran PAI dan budi pekerti ya. Alhamdulillah kita masuk di bab 6 yaitu terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Baik, untuk mengawali pertemuan ini mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran ya. Mudah-mudahan materi kita hari ini diberikan kemanfaatan dan mudah-mudahan pula kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, kita ya refresh kembali untuk materi sebelum kita masuk ke bab 6 ya. Mungkin kita sudah mempelajari beberapa bab sebelum kita masuk ke bab 6, yaitu ada diantaranya yaitu bab 1 tentang berpikir kritis, bab 2 tentang demokrasi gitu ya. Kemudian bab berikutnya bab 6, bab 3 yaitu tentang beriman kepada hari akhir, kemudian eh, kemudian apa akhlak mamudah gitu kan, kemudian pernikahan dalam Islam, dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Baik, hari ini ya kita masuk di bab 6 ya. Silakan anak-anak membuka bukunya atau buku LKS-nya ya. Yang pertama adalah sejarah perkembangan Islam di Indonesia ya. Ada beberapa faktor yang mendorong Islam mampu tersebar luas dan pesat ya dengan pesat di Indonesia. Yaitu Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas ya penduduk Indonesia, dan Islam telah masuk di Indonesia jauh sebelum Indonesia itu merdeka ya. Nah, sehingga daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang menjadi pintu masuk Islam adalah pantai Sumatera bagian utara ya. Berawal dari daerah itulah Islam menyebar ke berbagai pelosok Indonesia ya. Salah satunya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Maluku dan sekitarnya ya. Nah, ada beberapa faktor yang kemudian mendorong Islam mampu tersebar luas dengan pesat di Indonesia. Kenapa? Ya, salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam itu tidak mengenal kasta. Kasta itu adalah kedudukan. Jadi siapapun boleh masuk dan memeluk agama Islam. Ya, jadi tidak dibatasi. Oh, ini orang apa masuk Islam ini adalah orang yang berkedudukan tinggi gitu ya. Enggak, tapi semuanya bisa masuk dan memeluk agama Islam. Dan yang kedua adalah persyaratan untuk masuk Islam itu sangat mudah ya. Ya, sangat mudah. Ya hanya salah satunya adalah melafadzkan ya kalimat syahadat ya, syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia sudah dinyatakan memeluk agama Islam. Nah, itu sangat mudah ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah. Artinya di saat Islam itu datang ya, keuletan bahkan keikhlasan ya para juru dakwah
itu sangat luar biasa keikhlasannya. Sehingga ketika dia menyebarkan agama Islam dengan penuh keuletan beliaunya, sehingga meluk agama Islamnya itu banyak orang yang simpatik dengan dakwanya Islam itu pada saat itu. Ya, salah satu contohnya adalah para wali songo ya, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan seterusnya itu menyerukan agama Islam. Kemudian yang keempat adalah banyak raja-raja Islam yang ikut berperan aktif dalam dakwah. Artinya pada saat itu ada beberapa raja Islam yang sudah meluk agama Islam itu memberikan fasilitas, memberikan dukungan sehingga para rakyatnya atau masyarakat atau kaum muslimin pada saat itu ya banyak yang masuk agama Islam. Dan yang berikutnya adalah adanya dorongan kewajiban setiap muslim muslimah. Artinya dalam beragama ya itu ada motivasi kuat untuk mengajak ya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu berpesan kepada kebaikan. Artinya mereka mengajak antara teman satu dengan teman yang lain. Ya, contoh di saat orang ini meluk agama Islam, dia mengajak temannya yang lain, mengajak saudaranya yang lain. Ini agama Islam itu enak, begini-begini dan sebagainya. Nah, itulah kemudian menjadi dorongan ya. Setiap kul wal takum minkum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kewajiban kaum muslimin adalah menyerukan sebuah amar ma'ruf nahi munkar, begitu ya. Yang kemudian menjadi dorongan kuat untuk itu. Baik, berikutnya adalah ya. Kemudian ada teori ya, teori. Ya, teori terkait dengan sejarah perkembangan Islam itu melahirkan beberapa teori. Ya, melahirkan beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ya. Teori-teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Makkah. Artinya proses masuknya Islam ke Indonesia itu berdasarkan teori Mekah adalah langsung dari Makkah atau Arab. Ya. Hal ini terjadi pada abad pertama Hijriah, ya. Tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Sehingga para pedagang dari timur, ya, tengah khususnya, memiliki misi dagang sekaligus dakwah. Jadi datangnya itu misinya adalah berdagang, kemudian sekaligus menyebarkan agama Islam. Ya, dan dinamakan dengan teori dakwah Makkah ya. Yang kedua, teori Gujarat. Ya, apa teori Gujarat itu? Adalah berasal dari kedatangan Islam ke Indonesia. Menurut teori Gujarat berasal dari Gujarat, yaitu pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Sehingga menurut teori ini adalah orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah, ya, abad ke-7 Masehi itu. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang-orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Indonesia. Ya, sehingga orang-orang Gujarat telah lebih awal itu membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding para pedagang Arab. Nah, jadi dinamakan dengan teori Gujarat. Ya, teorinya begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Nah, apa teori Persia itu? Itu proses kedatangan Islam ke Indonesia menurut teori Persia berasal dari daerah Persia, ya, atau Parsi, yaitu sekarang menjadi namanya Iran ya. Teori ini membuktikan bahwa adanya beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Nah, sehingga teorinya adalah dari Persia. Baik, berikutnya yang terakhir adalah teori Tiongkok. Nah, apa ini teori Tiongkok ya? Yaitu proses kedatangan Islam ke Indonesia
khususnya di tanah Jawa ya, tanah Jawa ini khususnya ya. Menurut teori Tiongkok ini berasal dari para pedagang Tiongkok. Nah, sehingga pendapat ini didasarkan karena para pedagang Tiongkok itu telah berhubungan datang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Ya, sehingga ada namanya masjid yang kemudian diabadikan ya di Indonesia itu mesti ada namanya Masjid Cengho ya, itu salah satu dakwah ya, sehingga napak tilasnya diabadikan di Indonesia. Ya, itu secara perkembangan Islam. Kemudian kita masuk pada proses bagaimana jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia itu bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh ya orang rakyat Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah adanya jalur dari perdagangan. Mau tidak mau, saluran atau sarana yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada masa awal adalah jalur perdagangan ya. Sehingga hal tersebut dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini pun banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya ya. Sehingga Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan ya, menguntungkan. Karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Sehingga ketok tular ya. Jadi di saat perdagangan sekaligus berdagang, berbisnis, sekaligus menyebarkan agama Islam. Karena Islam juga mengajarkan konsep-konsep muamalah, konsep-konsep perniagaan ya, yang Islami, yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah pada saat itu. Kemudian jalur yang kedua adalah penyebaran Islam itu adalah lewat perkawinan atau pernikahan ya. Sehingga dari aspek ekonomi, para pedagang muslim itu memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik dari ya kebanyakan penduduk pribumi ya. Kemudian keadaan tersebut menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri para saudagar muslim ya. Namun terdapat ketentuan dalam hukum Islam, yaitu wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu ya. Jadi ada prosesnya. Jadi tidak hanya sekedar langsung nikah gitu, tapi ada proses yang harus dilaksanakan. Jadi ketertarikan ya penduduk pribumi pada saat itu, para wanita itu ya kok kaya gitu ya, nah, ingin dinikahi ya, maka tentunya wanita ini harus diislamkan dulu sehingga Islamisasi berjalan ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan proses pendidikan. Penyebaran Islam itu di Indonesia dengan proses pendidikan. Sehingga Islamisasi di Indonesia itu juga dilakukan melalui pendidikan. Sehingga para ulama yang turut menyebarkan Islam di Indonesia banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Salah satunya berupa pesantren. Ya, pesantren itu istilahnya awal dari proses pendidikan. Ya. Kemudian di lembaga inilah para ulama memberikan sebuah pengajaran, yaitu ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Nah, begitu ya. Kemudian jalur penyebaran Islam berikutnya adalah kesenian. Ya, saluran Islamisasi melalui kesenian inilah yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Ya, ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, adalah tokoh yang paling mahir dan mementaskan wayang. Setiap pertunjukan yang dilakukan ia tidak pernah meminta upah ya berupa materi. Beliau hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah tasawuf ya, tasawuf. Yaitu merupakan jalur Islamisasi yang digunakan di Indonesia. Salah satu sifat khas dari tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan. Ya.
Nah, selain itu mereka juga sering berhubungan dengan perdagangan maupun mengajarkan ya filosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat. Jadi apa ya? Kecenderungan ya untuk mengetahui proses tasawuf ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah lewat politik. Nah, sehingga kebanyakan rakyat khususnya di Maluku dan Sulawesi Selatan masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Ya, jadi dia masuk Islam setelah rajanya masuk Islam baru rakyatnya atau apa ya istilahnya anak buahnya itu ikut masuk Islam. Jadi proses politiknya begitu ya. Nah, ini jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Baik, berikutnya perkembangan ya, perkembangan Islam itu luar biasa penyebarannya. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan Islam di Indonesia dapat diketahui melalui banyaknya kerajaan yang bercorak Islam yang berdiri di Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera ya, Sumatera. Pintu masuk Islam ke wilayah Nusantara adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara ya. Kemudian di kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam. Yang pertama yaitu kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Sehingga dua daerah tersebut menjadi pintu masuk Islam ke Nusantara. Karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka ya. Tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Tiongkok. Nah, kemudian perkembangan Islam berikutnya ada di Jawa. Ya, Jawa ini yang ya. Kemudian di mana batu nisan makam Fatimah binti Maimun letaknya di Gresik itu yang beliau wafat pada tahun 1101 Masehi ya, dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam ya. Nah, ini awal dari Islam itu berkembang di Jawa. Kemudian ada di Sulawesi ya. Sulawesi itu juga sama, para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka dan Jawa telah berdagang sampai Pulau Sulawesi. Itu tepat pada abad ke-15 ya. Sehingga di Sulawesi terdapat kerajaan-kerajaan yang besar dan terkenal yaitu kerajaan Goa, Talu, Bone, Wajo dan Sopang ya. Letak Goa berada di kota Makassar ya, kemudian disebut dengan kerajaan Makassar. Kemudian berikutnya adalah Kalimantan. Ya, Kalimantan merupakan pulau yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera dan Jawa. Namun, ternyata lebih belakangan dalam menerima kedatangan Islam dibanding Sulawesi dan Maluku. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan itu di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan ya. Kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha dan Kahuri. Kemudian yang terakhir adalah 5 yaitu di Maluku dan sekitarnya. Ya, pada abad 1400 sampai 1500 Masehi, ya abad ke-15 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Ya, dibawa oleh para pedagang muslim dan dari Pasai, Malaka dan Jawa, ya. Jadi sehingga Islam semakin hari pada saat itu semakin menyebar dan diterima oleh khalayak. Saya kira itu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji perkembangan Islam ya di ya senantiasa diberikan kemudahan ya kita dalam memahami perkembangan Islam. Jadi nanti bisa dibaca lebih detail di buku yang sudah diberikan oleh pihak sekolah ke anak-anak sekalian ya. Saya kira itu ada yang ditanyakan. Silakan kalau ditanyakan bisa WA ya, bisa WA ya. Baik, nanti ada link yang Bapak berikan kepada kalian insya Allah ya, linknya nanti langsung dikerjakan dan insya Allah soalnya tidak banyak ya. Nanti silakan link yaitu terkait dengan soal pemahaman. Jadi apa yang Bapak jelaskan tadi ya, apa yang ada di slide itu sudah Bapak berikan soal ya. Sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan ya linknya. Nanti usaha Bapak tunggu sampai semuanya mengerjakan ya.
Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan dalam kesibukan ya, dalam aktivitas kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari materi-materi ya yang sudah Bapak Ibu guru berikan ya, baik dari materi umum maupun materi agama. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan doa hamdalah, bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberikan kemanfaatan ya dalam belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.